Sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke teman-teman bonsai, kali ini saya mau berbagi tip bagaimana kita mengatasi hama pada pohon bahan bonsai sancang kita yang sangat membandel. Biasa kalau yang membandel itu agak sedikit susah dibasmi uret ya, atau sering disebut dengan ulat batang. Saya lakukan dongkel bahan bonsai sancang kemarin sore terus sudah saya lakukan treatment. Saya akan langsung cek nanti seperti apa hasilnya, dan juga nanti sedikit saya mau berbagi untuk cara mengatasi yang masih ada kita tanam di lahan ground. Biasanya kalau ditanam di lahan ground terlihat ya ada seperti tahi gerji itu keluar dari batang pohon paling pangkal bawah, biasanya terlihat. Nanti saya juga akan berbagi. Oke, saya mau langsung tunjukkan, saya lihat nanti untuk teman-teman seperti apa hasil treatment yang saya lakukan kemarin sore. Ini akan saya cek. Kita langsung menuju ke bahannya ya, seperti apa. Ya teman-teman, ini dia untuk bahan bonsai sancang yang saya dongkel. Sebenarnya ini masih proses untuk pengelusan cabang-cabang. Ini baru batang lurus saya dongkel. Kenapa? Karena saya pertama penanaman bahan ini di sebelah pohon sengon ya, jadi akarnya pada naik ke ground. Untuk akar sengonnya saya dongkel saja, saya mau pindahkan sementara. Ini saya pakai air Starban ya, insektisida Starban. Saya pakai seperempat dari tutup botolnya, saya kasih air di bak sekian. Dan untuk teman-teman seandainya dongkelannya yang terlalu tinggi, kita bisa cari ember yang besar atau yang mungkin dongkelannya lebih tinggi lagi. Kalau terlihat masih naik, kita kasih lap kain, kita celup lap kainnya, kita tutupkan di atasnya. Saya pernah mencoba seperti ini teman-teman. Jangan takut ini terendam air Starban dalam jangka 1 malam tidak hidup ya. Saya pernah coba seperti ini, dan untuk bahan sancang juga saya tanam berhasil. Kita cek bersama-sama ya seperti apa. Nah ini teman-teman, terlihat ya untuk uretnya ya, keluar ulat pada batang. Mati ya teman-teman, karena di saat kita rendam, tentunya kalau rendamnya full, air bisa masuk ke dalamnya. Saya mau cek lagi apakah masih ada. Kalaupun di dalam ada, pasti mati di dalamnya, jadi tidak mengganggu untuk memakan daripada batang utama. Saya mau cek di bawah sini, di dalam bak ember ini, apakah masih ada uretnya. Kosong ya teman-teman, berarti cuma ada satu ulat pada batang, pada bahan bonsai yang tadi saya rendam di air. Oke, saya akan berbagi untuk teman-teman yang ditanam langsung di lahan ground. Ada beberapa tadi saya cek ada tahi gerji kayak kayu yang kotoran keluar, itu berarti dimakan sama uret ya. Saya langsung mau pakai air ini saja. Ini sudah nampak ada di hadapan saya. Ini bahan bonsai sancang yang saya tanam di lahan ground. Kalau seperti ini kan kita sayang ya, kita potong, kita bongkar, kita dongkel, karena masih prosesnya sangat panjang sekali. Terlihat untuk di sini, ini pasti ada ulat pada batang atau sering juga disebut dengan uret. Nah, saya mau lakukan bongkar dulu, kita cari lubangnya. Kalaupun nanti tidak ketemu untuk lubangnya, saya akan memberi trik untuk teman-teman cara mengatasinya.
Saya akan mencoba untuk mencari pakai kawat bonsai. Nah, terlihat ya di sini ya. Ada lubang kecil sudah tampak di sini. Sangat kecil sekali lubangnya. Oke, untuk langkah berikutnya setelah kita mendapatkan lubang seperti ini ya. Nah, ini berlubang ya ini ya. Kita siram dulu pakai air starban. Walaupun kita siram seperti ini, tentunya kalau uret naik di atas tentunya tidak mati ya. Karena apa? Ini di lahan ground, nanti terkena panas sedikit saja air starbannya sudah kering ya. Saya ambil ini, saya pakai kapas. Akan saya bikin sedikit lancip begini, saya masukkan ke dalam, saya bantu pakai kawat bonsai untuk memasukkannya. Kalau pakai kapas tentunya awet ya untuk airnya. Nah, setelah itu kita ambil kain secukupnya, kita potong, terus kita celup ke air starban tadi, kita balutkan di atasnya seperti ini. Untuk teman-teman jangan takut tanaman kita mati terkena air starban, karena mudah netral ya. Di saat kita melakukan penyiraman ataupun tidak terkena panas, nanti cepat kering. Kita siram lagi full tidak apa-apa, biar awet untuk menjaga kelembapan kapas yang kita masukkan ke dalam lubang tadi. Terus kita tindih pakai batu pecahan genteng, bisa juga tanahnya langsung kita timbun. Nah, seperti ini, biar untuk menjaga penguapan air terkena panas cepat kering. Oke teman-teman, saya akan langsung berbagi tips untuk penanaman bahan tadi. Akan saya update sekalian, terus nanti akan saya tunjukkan hasilnya seperti apa untuk part berikutnya. Kita langsung menuju ke tanaman yang saya dungkel kemarin, saya rendam pakai air starban. Uretnya sudah mati ya, untuk ulat atau ulat pada batang sudah mati. Medianya seperti apa? Sebelum bahan ini kita tanam, tentunya air starban full meresap ke dalam tanaman kita. Bilas, rendam pakai air ya. Sebentar saja tidak apa-apa, kita cuci. Nah, setelah kita cuci, nanti kita jemur sebentar juga. Kalau sudah benar-benar kering, kita baru lakukan untuk penanamannya. Ini saya akan langsung mau lakukan tanam. Saya pakai media tanam ini pasir ladu kali full yang poros. Nah, sekam sedikit saja untuk menahan kelembapan, menyimpan air. Terus ini yang sedikit bagus, kokopit saya campur pakai pasir Malang. Oke, saya langsung mau mencoba untuk tanam bahan ini. Saya sedikitkan campur untuk pasir Malang sama kokopitnya. Ya, selesai ya. Kali ini sudah saya lakukan penanaman dan penaruhan. Saya taruh di sini tempat teduh. Di sini nanti habis jam setengah 10 sudah teduh karena di bawah pohon. Sudah saya siram full tadi
lakukan penyungkupan, terus setelah kering paling ujungnya bekas potongan saya kasih salep kambium. Nantikan terus untuk update bahan ini nanti pertumbuhannya seperti apa. Nah, oke teman-teman, ini tadi ya sedikit saya kupas tuntas cara basmi hama pada batang sancang untuk uret atau sering mudahnya disebut ulat pada batang ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita terus sama-sama belajar dan saya akan terus berbagi untuk teman-teman semua. Nah, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, saya minta maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.